Pernahkah kamu merasa dunia runtuh hanya karena satu folder tersembunyi di ponsel suamimu? Aku mengira bau keringat dan daster kusamku adalah bukti pengabdian sebagai ibu. Tapi nyatanya, bagi suamiku, itu adalah alasan untuk mencari kehangatan di pelukan wanita lain. Dan yang paling menghancurkan wanita itu adalah darah dagingku sendiri. Adik kandungku, di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat rahasia pengkhianatan mereka. Sebelum saya ceritakan bagian yang paling mengejutkan, yuk absen di kolom komentar sahabat Lentera mendengarkan sambil ngapain dan dari kota mana? Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kamar mandi ini pengap. Aroma minyak telon dan cucian basah menempel di kulitku seperti kutukan yang tak kunjung hilang. Aku menatap cermin yang berembun, mencoba menemukan sosok wanita yang dulu dipuja-puja. Namun yang tersisa hanyalah bayangan asing dengan lingkaran hitam di bawah mata dan rambut yang selalu dicepol asal-asalan. Menjadi ibu rumah tangga ternyata bukan hanya tentang mengurus anak, tapi tentang perlahan-lahan melupakan cara mencintai diri sendiri. Suara tawa pecah dari ruang tengah. Itu suara suamiku, Bayu. Dan suara tawa yang lebih melengking itu milik Siska, adik kandungku. Siska yang selalu tampil modis, yang kukunya selalu mengkilap, dan yang parfumnya tertinggal di setiap sudut sofa rumahku. Aku tersenyum getir di balik pintu. Betapa beruntungnya aku memiliki adik yang mau membantu mengurus rumah saat aku kelelahan. Bukan? Itulah yang selalu kupikirkan. Itulah racun yang kusuntikan ke logikaku setiap kali melihat tatapan Bayu yang terlalu lama tertuju pada betis Siska yang terbuka. Mbak, sini keluar. Jangan di kamar mandi terus, nanti lumutan. Teriak Siska dengan nada manja yang biasanya menggemaskan, tapi entah mengapa sore ini terasa seperti gesekan amplas di telingaku. Aku keluar dengan tangan masih basah, menggendong si kecil yang baru saja terbangun. Bayu bahkan tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel, jempolnya bergerak cepat, sementara senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan padaku saat sarapan. Di sampingnya, Siska duduk terlalu rapat. Begitu rapat hingga aku bisa melihat helai rambut Siska bersandar di bahu suamiku. Mas, tagihan listrik sudah jatuh tempo, ucapku lirih, mencoba memecah keintiman yang tak kasat mata itu. Bayu mendengus. Ia meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah, sebuah gerakan refleks yang belakangan ini menjadi rutinitasnya. Uang terus yang dibahas. Bisa nggak sih? Sekali saja aku pulang kerja disambut dengan wajah segar? Bukan muka ditekuk dan daster bau bawang begini. Kalimat itu bukan hanya sekadar teguran. Itu adalah belati yang dihujamkan tepat di ulu hati. Aku terdiam. Siska hanya meringis. Tangannya sibuk memoles kuteks merah menyala di kuku jarinya. Warna merah yang sama dengan warna gairah yang mulai memudar di tempat tidurku. Tapi tampaknya sedang berkobar di tempat lain. Maaf, Mas. Aku sibuk urus anak-anak, jawabku pelan, menahan panas yang menjalar di pelupuk mata. Alasan, wanita lain juga punya anak, tapi tetap bisa cantik. Lihat Siska, dia kerja tapi tetap rapi. Kamu seperti bibi di rumah sendiri. Bayu bangkit, menyambar kunci mobil tanpa pamit. Siska ikut berdiri, merapikan rok pendeknya yang menurutku terlalu berani untuk bertamu ke rumah kakak ipar. Aku balik ya, Mbak. Kasihan Mas Bayu kalau nyetir sendirian dalam kondisi emosi. Mereka pergi, meninggalkan aku dengan aroma parfum Siska yang menyesakkan dan tangis bayi yang tiba-tiba pecah. Di lantai, aku melihat sesuatu yang tertinggal. Ponsel Bayu. Ia lupa membawanya karena terburu-buru. Jantungku berdegup kencang. Ada dorongan purba yang memintaku untuk menyentuh benda pipih itu. Tangan gemetarku meraih ponsel itu. Tidak ada kata sandi. Bayu selalu merasa aku terlalu bodoh untuk mengerti teknologi. Aku membuka galeri foto, berharap hanya akan menemukan foto-foto pekerjaan atau tangkapan layar berita otomotif. Namun, jariku membeku pada sebuah album tersembunyi dengan nama folder yang sangat sederhana. Proyek. Di dalamnya, bukan ada gambar bangunan atau denah. Melalui layar itu, duniaku seolah berhenti berputar. Ada foto Bayu di sebuah kamar hotel mewah, bertelanjang dada di atas tempat tidur dengan spray putih yang berantakan. Dan yang memegang kamera, yang pantulannya terlihat jelas di cermin besar di belakangnya, adalah Siska. Adikku. Dia berpose hanya dengan balutan handuk, dengan senyum kemenangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Nafasku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-paruku hingga kering. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Bukti bahwa selama ini aku merawat ular di dalam rumahku sendiri. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin, memeluk ponsel itu erat-erat sementara air mata mulai membasahi daster lusuh yang baru saja dihina oleh suamiku. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang dingin mulai menjalar di pembuluh darahku. Rasa sedih itu perlahan menguap, berganti dengan percikan amarah yang murni. Aku menatap pantulan diriku di layar ponsel yang gelap. Aku memang terlihat seperti wanita yang hancur, tapi mereka lupa satu hal. Seorang ibu yang kehilangan segalanya tidak akan pergi tanpa perlawanan. Rencana besar mulai tersusun di kepalaku, tapi aku butuh waktu. Aku harus memastikan bahwa saat aku menjatuhkan mereka nanti, tidak akan ada jalan bagi mereka untuk kembali berdiri. Tapi, sebuah notifikasi masuk ke ponsel itu. Sebuah pesan singkat dari Siska yang membuat tanganku gemetar hebat.
Pesan yang membuktikan bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari sekadar satu malam di hotel ternama. Layar ponsel itu masih menyala di genggamanku, menampilkan sebuah pesan singkat dari Siska yang muncul di barisan notifikasi paling atas. Mas, jangan lupa reservasi buat minggu depan di tempat biasa ya. Aku kangen. Main. Lagi. Oh iya, uang bulanan dari Mbak jangan lupa dipotong. Buat cicilan tas baruku. Duniaku serasa berhenti berputar. Kata-kata itu bukan sekadar bukti perselingkuhan, tapi penghinaan terhadap harga diriku sebagai seorang kakak dan seorang istri. Selama ini, uang belanja yang Bayu keluhkan selalu habis, ternyata mengalir ke tangan adik kandungku sendiri. Aku yang mati-matian berhemat, makan sisa makanan anak agar uang cukup sampai akhir bulan, sementara mereka berpesta di atas penderitaanku. Aku segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula saat mendengar suara deru mobil di halaman. Bayu kembali. Ia masuk dengan wajah gusar. Matanya langsung menyapu meja ruang tamu. Begitu melihat ponselnya, ia menyambarnya dengan kasar tanpa sepatah kata pun. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit dia pergi, aku telah mengirimkan semua foto dan tangkapan layar pesan itu ke email pribadiku. Mas sudah makan? Tanyaku dengan suara yang diatur sedatar mungkin. Hatiku menjerit, ingin sekali aku mencakar wajahnya. Tapi aku tahu ini bukan saatnya meledak. Sudah di luar tadi sama Siska. Jawabnya pendek tanpa menoleh. Ia langsung masuk ke kamar dan membanting pintu. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menutup mata, bayangan foto di hotel itu menghantui. Bagaimana bisa Siska, adik yang dulu aku suapi, yang aku belikan baju lebaran dari hasil kerjaku sebelum menikah, tega melakukan ini? Dan Bayu, pria yang berjanji di depan ayahku untuk menjagaku, kini justru menghancurkanku dengan cara yang paling hina. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Aku menyalakan lampu rias yang sudah berdebu. Kupandangi wajahku lekat-lekat. Benar kata Bayu, aku terlihat kusam. Tapi itu bukan karena aku malas. Itu karena aku memberikan seluruh hidupku untuk kenyamanan mereka. Sampai aku lupa menyisakan ruang untuk diriku sendiri. Cukup, bisikku pada bayangan di cermin. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata untuk orang-orang seperti kalian. Keesokan harinya, Siska datang lagi. Dia datang dengan gaun mini berwarna biru muda, tampak segar dan tanpa dosa. Dia duduk di meja makan, memperhatikanku yang sedang menyetrika tumpukan baju kerja Bayu. Mbak, kok pucat banget? Makanya, sesekali perawatan dong. Mas Bayu itu kan orangnya visual, dia suka yang segar-segar. Ucap Siska sambil mengikir kukunya. Nada bicaranya terdengar seperti nasihat. Tapi aku tahu ada nada ejekan di sana. Aku berhenti menyetrika, menatapnya tajam. Kamu benar, SIS. Sepertinya aku harus mulai memperhatikan apa yang Mas Bayu suka. Termasuk hal-hal yang dia sembunyikan dariku. Gerakan tangan Siska terhenti. Matanya sedikit membelalak. Tapi hanya sesaat sebelum ia kembali ke ekspresi datarnya. Maksud Mbak apa? Nggak ada. Cuma merasa lucu aja. Ternyata orang yang paling dekat bisa jadi yang paling berbahaya, kan? Kataku sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Siska tertawa hambar. Mbak terlalu banyak nonton drama. Oh iya, aku mau pinjam uang dong. Mbak, ada keperluan mendadak. Urat di leherku menegang. Pinjam uang? Setelah dia memakai uang suamiku untuk membeli tas. Sekarang dia masih berani meminta padaku? Aku menarik napas panjang. Menelan semua amarah yang nyaris meluap. Tentu, yes. Tapi kali ini ada syaratnya. Aku mau kamu temani aku belanja besok. Aku ingin mengubah penampilanku, persis seperti yang kamu sarankan. Jawabku. Siska tampak terkejut. Tapi kemudian matanya berbinar. Mungkin dia berpikir dia bisa memanfaatkanku untuk membelikannya sesuatu lagi. Wah, akhirnya Mbak sadar juga. Oke, besok kita jalan ya. Setelah Siska pulang, aku segera menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara perceraian. Aku tidak butuh drama teriakan di depan rumah. Aku butuh strategi. Aku butuh semua aset yang selama ini Bayu sembunyikan atas nama orang lain kembali ke tanganku. Hari itu, aku mulai merombak diriku. Bukan untuk Bayu, tapi untuk mengumpulkan kembali serpihan harga diriku yang mereka injak-injak. Aku memesan paket perawatan ke rumah, membuang semua daster bolongku, dan mulai memakai pakaian yang lebih layak. Sore harinya, saat Bayu pulang, dia terpaku di ambang pintu. Dia melihatku duduk di sofa dengan riasan tipis dan rambut yang tertata rapi. Bau minyak telon yang biasa tercium dariku digantikan oleh aroma mask yang elegan. Kamu mau kemana? Tanyanya dengan nada heran. Ada sedikit kilat ketertarikan di matanya yang sudah lama tidak kulihat. Nggak kemana-mana, Mas. Cuma ingin merasa seperti manusia lagi. Jawabku santai sambil membalik halaman majalah. Bayu mendekat, mencoba merangkul bahuku. Nah, begini kan enak dilihat. Kamu harusnya begini terus. Aku menghindar dengan halus, bangkit untuk mengambilkan air minum. Rasa jijik menjalar saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku. Bayangan dia bersama Siska di kamar hotel itu membuatku ingin muntah. Oh iya Mas, minggu depan katanya ada proyek besar ya? Sampai harus reservasi tempat khusus. Tanyaku sambil memberikan gelas padanya. Bayu tersedak.
Wajahnya berubah pucat pasi. Gelas di tangannya bergetar sedikit. Dari mana kamu tahu? Aku hanya tersenyum manis. Sebuah senyum yang mengandung racun yang sangat halus. Insting istri. Mas, bukankah kamu selalu bilang aku harus lebih peka? Bayu mencoba tertawa. Tapi suaranya terdengar parau. Dia segera mengalihkan pembicaraan. Tapi aku tahu dia mulai merasa tidak tenang. Dia tidak sadar bahwa aku sudah selangkah lebih maju. Namun, saat aku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya adalah sebuah koordinat lokasi dan satu kalimat pendek. Kalau mau tahu kejutan yang sebenarnya, datanglah ke alamat ini besok siang. Suamimu tidak hanya bermain dengan adikmu. Darahku mendidih. Ternyata, lubang hitam ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Siapakah pengirim pesan ini? Dan rahasia apa lagi yang disimpan Bayu di belakangku? Pesan dari nomor misterius itu terus terngiang di kepalaku seperti detak jam yang tak bisa dihentikan. Suamimu tidak hanya bermain dengan adikmu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari kenyataan sebelumnya. Apalagi, apakah pengkhianatan ini memiliki cabang yang tidak berujung? Aku menatap Bayu yang tertidur pulas di sampingku. Pria yang wajahnya tampak begitu tenang namun menyimpan busuk yang luar biasa di balik tulang rusuknya. Aku berangkat ke alamat yang dikirimkan. Sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang sepi. Di sana, seorang wanita parubaya dengan kacamata hitam sudah menungguku. Dia tidak basa-basi. Begitu aku duduk, dia menyodorkan sebuah map coklat yang tebal. Saya adalah istri dari pemilik hotel tempat suamimu sering menginap, ucapnya dingin. Suamimu bukan hanya membawa adikmu ke sana. Dia menggunakan identitas palsu untuk menyewa unit apartemen atas namamu, tapi yang menempatinya adalah seorang wanita lain lagi. Dan yang lebih mengejutkan, adikmu tahu tentang itu. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Isinya adalah salinan kontrak sewa apartemen dengan tanda tangan yang dipalsukan. Bayu menjadikanku tameng hukum untuk memfasilitasi kebejatannya. Dan Siska? Dia bukan hanya selingkuhan. Dia adalah kaki tangan. Mereka bekerja sama untuk menguras hartaku dan memastikan aku tetap menjadi si bodoh yang mengurus rumah sementara mereka bersenang-senang. Kenapa Anda memberitahu saya? Tanyaku dengan suara serak. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang menyimpan luka serupa. Karena pengkhianatan tidak boleh dibiarkan menang. Saya sedang mengurus perceraian saya sendiri, dan suamimu adalah salah satu investasi kotor suami saya dalam bisnis pencucian uang. Aku pulang dengan kepala yang hampir pecah. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi kekuatan yang dingin dan terukur. Aku tidak boleh hanya sekadar bercerai. Aku harus memiskinkan mereka. Aku harus mengambil kembali setiap rupiah yang mereka curi dari masa depan anakku. Saat tiba di rumah, aku melihat Siska sedang asyik mencoba gaun-gaun baruku di depan cermin ruang tamu. Dia tampak begitu bangga, melenggak-lenggok seolah dialah nyonya rumah ini. Bagus kan, Mbak? Pas banget di badanku. Mbak kan sudah jarang pakai baju begini, daripada mubazir di lemari. Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku berjalan mendekat, menyentuh bahan gaun itu di bahunya. Ambil saja, SIS. Aku memang sudah tidak butuh pakaian itu lagi. Aku butuh sesuatu yang lebih tajam. Siska mengernyitkan dahi. Mbak kenapa sih? Sejak kemarin ngomongnya aneh terus. Hanya merasa lega. SIS. Ternyata melepaskan sesuatu yang sudah busuk itu rasanya sangat membebaskan. Jawabku sambil tersenyum tenang. Aku kemudian masuk ke dapur, menyiapkan makan malam yang istimewa. Makan malam yang akan menjadi awal dari akhir sandiwara mereka. Malam itu, meja makan penuh dengan hidangan kesukaan Bayu. Aku berdandan cantik, mengenakan gaun merah yang dulu ia belikan saat kami pertama kali menikah. Bayu pulang dengan wajah lelah, tapi matanya berbinar melihat suasana rumah yang berbeda. Ada perayaan apa ini? Tanya Bayu sambil mencium pipiku. Aku menahan keinginan untuk menyiramkan sup panas ke wajahnya. Hanya ingin merayakan kejujuran, Mas, kataku sambil menuangkan air ke gelasnya. Oh iya, tadi aku bertemu teman lama di daerah pinggiran kota. Dia bilang melihatmu di sebuah apartemen. Katanya apartemen itu atas namaku. Hebat ya kamu, Mas, kasih kejutan investasi tanpa bilang-bilang. Bayu tersedak. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, lebih pucat dari bab sebelumnya. Sendok di tangannya berdenting jatuh ke piring porselen. Di seberang meja, Siska yang juga ikut makan malam bersama kami, mendadak menghentikan kunyahannya. Suasana ruang makan yang tadinya hangat berubah menjadi mencekam, seperti udara yang mendadak hilang. Apartemen? Ah, itu proyek kantor. Sayang, pakai namamu karena urusan pajak lebih mudah. Gagap Bayu. Keringat dingin mulai tampak di pelipisnya. Aku mengangguk-angguk pelan, seolah menerima penjelasannya. Oh, begitu. Syukurlah. Soalnya aku sempat berpikir untuk menjualnya minggu depan. Kita kan butuh uang untuk biaya pendidikan anak kita, kan? Siska tersedak air minumnya. Mbak mau jual? Jangan. Maksudku, itu kan aset penting Mas Bayu. Aku menatap Siska dengan tatapan yang sangat dalam, hingga dia memalingkan wajahnya. Kenapa kamu yang panik? SIS? Bukankah itu apartemen? Kantor?
Mas Bayu? Atau jangan-jangan kamu tahu sesuatu yang tidak aku ketahui? Keheningan yang mengikuti kalimatku begitu berat. Bayu dan Siska saling melempar pandangan rahasia yang penuh ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa ini barulah permulaan. Aku telah menyadap ponsel Bayu, dan malam ini, aku akan mendengar setiap rencana yang mereka bisikan di balik punggungku. Namun, saat aku bangkit untuk membereskan piring, sebuah suara benturan keras terdengar dari arah kamar depan. Seseorang mendobrak pintu rumah kami dengan paksa. Seorang wanita muda yang tampak kalap berdiri di sana, menunjuk ke arah Bayu dengan penuh amarah. Bayu, kamu bilang istrimu sudah meninggal. Kamu bilang wanita di apartemen itu cuma sepupumu. Teriak wanita itu histeris. Aku berdiri mematung, menatap drama yang meluap di depanku. Pengkhianatan ini ternyata bukan lagi sebuah segitiga, melainkan jaring laba-laba yang mulai menjerat penciptanya sendiri. Siapakah wanita ini? Dan bagaimana Siska akan bereaksi saat tahu bahwa dia pun dikhianati oleh pria yang ia curi dariku? Suasana ruang makan yang tadinya dingin seketika meledak menjadi api. Wanita di ambang pintu itu terengah-engah, matanya merah karena tangis dan amarah. Namanya Maya. Wanita penghuni apartemen yang selama ini kukira adalah selingkuhan ketiga Bayu. Namun, melihat tatapan kaget Siska, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih ironis. Siska tidak tahu tentang Maya. Adikku, sang pencuri suami orang, ternyata juga sedang dikhianati oleh pria yang ia banggakan. Meninggal. Aku mengulang kata itu dengan nada yang sangat tenang, hampir seperti bisikan. Aku menoleh ke arah Bayu yang kini berdiri mematung seperti pecundang. Jadi, Mas, di luar sana aku sudah menjadi almarhumah. Mbak, siapa perempuan ini? Siska berteriak. Suaranya melengking tinggi. Dia berdiri, menunjuk Maya dengan jari yang masih memakai kuteks merah pemberian suamiku. Mas Bayu, jelasin. Kamu bilang cuma aku satu-satunya. Aku hampir ingin tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Seorang pengkhianat yang merasa dikhianati adalah puncak dari komedi tragis. Bayu mencoba mendekati Maya, lalu beralih ke Siska. Tangannya gemetar hebat. Dia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri yang kini menjerat lehernya dengan sangat kencang. Diam kalian semua, bentak Bayu frustrasi. Wajahnya yang dulu kupuja kini tampak begitu menjijikan. Ini semua salah paham. Maya, pergi dari sini. Siska, masuk ke kamar. Namun Maya tidak bergerak. Dia melemparkan sebuah tas kecil ke lantai. Isinya berhamburan, test pack dan beberapa surat dokter. Aku hamil, Bayu. Kamu janji akan menikahiku setelah urusan harta warisan. Istrimu yang katamu sudah meninggal itu selesai. Kamu bilang adik istrimu itu cuma asisten rumah tangga yang numpang tinggal. Duar. Kata-kata itu menghantam Siska tepat di wajahnya. Wajah Siska yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi pucat pasi, lalu berubah lagi menjadi merah padam. Asisten rumah tangga? Aku. Mas, kamu bilang aku ratumu. Kamu bilang mbak ini cuma beban yang gak tahu cara dandan. Aku duduk kembali di kursi makan, melipat tangan di dada, dan menyaksikan pertunjukan ini dengan tenang. Aku mengambil segelas air, meminumnya perlahan, sementara mereka bertiga saling berteriak dan memaki. Di saat seperti ini, aku merasa bukan lagi korban. Aku adalah penonton di barisan terdepan yang sedang melihat keruntuhan sebuah istana pasir. Sudah selesai? Tanyaku saat suasana sedikit mereda karena mereka kehabisan napas. Ketiganya menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan sebagai istri yang lemah atau kakak yang bodoh. Mereka melihat seorang wanita yang memegang kendali penuh. Maya, silakan duduk. Kita perlu bicara sebagai sesama wanita yang ditipu oleh pria ini, kataku sambil menunjuk kursi kosong di sebelahku. Dan Siska, lepaskan baju itu. Kamu tidak pantas memakainya bahkan sebagai asisten rumah tangga, sekalipun. Bayu mencoba mengambil ponselnya, mungkin ingin menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, tapi aku lebih cepat. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari balik meja. Dokumen yang sudah kutandatangani bersama pengacaraku pagi tadi. Mas, jangan repot-repot menelepon siapapun. Semua rekeningmu sudah aku blokir. Apartemen atas namaku itu, tadi sore sudah aku pindah tangankan proses penjualannya. Dan mobil yang kamu pakai, itu atas nama perusahaan ayahku. Dan aku sudah mencabut izin pemakaiannya. Ucapku dengan nada yang sangat dingin, setiap kata seperti es yang menusuk tulang. Bayu jatuh terduduk. Kamu nggak bisa melakukan ini. Kita punya anak. Justru karena aku punya anak, aku melakukannya, balasku tajam. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh melihat ayahnya menjadi sampah dan bibinya menjadi pelacur di rumahnya sendiri. Siska menangis histeris, mencoba memegang tanganku. Mbak, maafin aku hilaf. Mas Bayu yang duluan menggoda aku. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Hilaf itu satu kali. Siska, kalau sampai check-in di hotel berkali-kali dan merencanakan membuang kakakmu sendiri, itu namanya jahat. Darah kita memang sama, tapi nurani kita berbeda jauh. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu dengan pandangan merendah. Malam ini, kalian bertiga silakan pergi dari rumahku. Bawa semua sampah kalian. Maya, jika kamu butuh bantuan hukum untuk menuntut pria ini atas penipuan,
hubungi pengacaraku. Tapi untuk sekarang keluar. Mereka pergi dengan kehinaan yang luar biasa. Bayu yang biasanya sombong, kini berjalan gontai membawa tas plastik berisi baju-bajunya. Siska menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa duniaku yang ia coba rebut telah musnah, dan dia tidak mendapatkan apa-apa selain rasa malu. Aku menutup pintu depan dengan perlahan. Suasana rumah mendadak sunyi. Aku berjalan menuju kamar anakku, mencium keningnya yang sedang tertidur pulas. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah air mata pelepasan. Namun, saat aku hendak merebahkan diri, aku melihat sebuah amplop hitam terselip di bawah pintu kamar utama. Amplop itu tidak ada di sana sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya bukan surat, melainkan sebuah kunci lama dengan gantungan kunci bertuliskan nomor brankas ban milik mendiang ayahku. Sebuah catatan kecil tertulis di sana. Jangan kira ini sudah berakhir. Ayahmu menyimpan rahasia tentang suamimu yang bahkan Bayu sendiri tidak tahu. Temui aku di ban besok pagi. Jantungku berdegup kencang. Ayah? Rahasia apa lagi yang melibatkan suamiku dan almarhum ayahku? Sepertinya, akar dari semua pengkhianatan ini tertanam jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Pukul 9 pagi, aku sudah berdiri di depan pintu kaca ban yang dingin. Kunci tua di tanganku terasa berat, seolah membawa beban masa lalu yang belum tuntas. Selama ini aku mengira ayahku hanyalah seorang pengusaha tekstil biasa yang mewariskan rumah dan kasih sayang. Namun, setelah pengkhianatan Bayu dan Siska terungkap, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar mengenal orang-orang di sekitarku. Seorang petugas ban membimbingku ke ruang bawah tanah, tempat ratusan brankas besi berjejer rapi. Dengan napas tertahan, aku memasukkan kunci itu ke kotak nomor 402. Klik. Pintu besi kecil itu terbuka, mengeluarkan aroma kertas tua yang khas. Di dalamnya, hanya ada sebuah map kulit hitam dan sebuah flash disk kecil. Aku membuka map itu. Lembar pertama adalah surat pernyataan utang. Mataku membelalak. Bayu, dia bukan sekadar pria yang melamarku 7 tahun lalu. Dia adalah anak dari rekan bisnis ayahku yang bangkrut. Ayahku melunasi semua utang keluarga Bayu dengan satu syarat. Bayu harus menjagaku dan tidak akan pernah menyakitiku. Jika dia melanggar, seluruh aset yang diberikan ayah untuk modal pernikahan kami akan kembali secara otomatis kepadaku. Jadi, cintanya selama ini adalah transaksi. Bisikku pada keheningan ruangan itu. Aku menyambungkan flash disk itu ke laptop yang kubawa. Sebuah video muncul. Itu video ayah, beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Wajahnya tampak pucat, tapi matanya tajam. Enduk, putriku sayang. Jika kamu menonton ini, berarti suamimu telah mengecewakanmu. Maafkan ayah yang menjodohkanmu dengan dia hanya karena rasa kasihan pada keluarganya. Ayah sudah lama mencium gelagat tidak baik antara Bayu dan Siska. Ya, Siska. Adikmu itu memang sulit dikendalikan sejak kecil. Tapi ayah sudah menyiapkan jaring pengaman. Di balik dokumen ini, ada bukti bahwa Bayu telah menggelapkan dana perusahaan keluarga kita selama bertahun-tahun untuk menutupi gaya hidupnya di luar. Video itu berakhir dengan pesan yang menghancurkan hatiku. Hancurkan dia dengan cara yang paling elegan. Nak, ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku keluar dari bank dengan kaki yang terasa lebih ringan namun hati yang sekeras batu. Aku bukan lagi istri yang sibuk mengurus daster kusam. Aku adalah pemilik sah dari semua yang Bayu nikmati selama ini. Ponselku bergetar. Telepon dari Bayu. Aku sengaja mengangkatnya. Halo? Suaraku terdengar sangat tenang. Hampir seperti malaikat maut yang menyapa mangsanya. Mbak, tolong, aku dan Siska sedang di kantor polisi. Maya melaporkan aku atas penipuan. Dan Siska, dia histeris karena semua asetnya diblokir. Tolong cabut laporannya. Mbak, kasihan anak kita kalau ayahnya dipenjara. Suara Bayu terdengar parau, penuh isak tangis palsu yang kini terdengar menjijikkan di telingaku. Aku tersenyum tipis di tengah keramaian jalanan Jakarta. Mas, kamu bicara soal anak? Saat kamu menghabiskan uang pendidikannya untuk membelikan Siska tas mewah dan menyewa apartemen untuk Maya, di mana pikiranmu soal anak kita? Aku hilaf. Mbak, aku janji akan berubah. Hilaf itu bisa dimaafkan, Mas. Tapi penggelapan dana perusahaan ayahku selama 5 tahun? Itu namanya kriminal. Kataku telak. Keheningan panjang terjadi di seberang sana. Bayu tercekat. Dia tidak menyangka aku akan tahu soal rahasia terdalamnya itu. Bagaimana kamu tahu? Ayah yang memberitahuku. Dia sudah menjagaku bahkan dari liang lahatnya. Mas, nikmatilah malam-malammu di sel dingin. Dan untuk Siska, katakan padanya, jangan harap ada sepeser pun uang warisan yang tersisa untuknya. Dia sudah memilih jalannya sendiri saat dia memilih tempat tidur kakaknya. Aku mematikan telepon tepat saat aku sampai di depan sebuah salon ternama. Ini adalah langkah pertamaku. Sebelum aku menghadapi mereka di pengadilan, aku harus menghapus semua jejak, istri yang terabaikan, dari wajahku. 2 jam kemudian, wanita di cermin itu berubah total. Rambutku yang dulu kusam kini berkilau dengan potongan yang modern. Kulitku yang pucat tampak segar. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna putih bersih, melambangkan kebangkitan yang suci namun mematikan. Aku melangkah menuju kantor polisi, bukan untuk membebaskan mereka,
tapi untuk menyerahkan bukti tambahan dari brankas ayahku. Saat aku berjalan melewati koridor, aku berpapasan dengan Siska yang sedang duduk di kursi panjang dengan rambut acak-acakan dan riasan yang luntur karena air mata. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan tidak percaya. "Mbak, itu kamu?" Aku tidak berhenti. Aku hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin yang membuat suaranya tercekat. "Mulai sekarang, panggil aku Nyonya Besar, karena kamu sudah tidak punya kakak lagi di dunia ini." Namun, saat aku masuk ruang penyidik, aku melihat seseorang yang sangat tidak terduga duduk di sana. Seorang pria berseragam yang sangat kukenal di masa lalu. Mantan kekasihku yang dulu Bayu singkirkan dengan fitnah keji agar dia bisa menikahiku demi harta ayahku. Pria itu berdiri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kasus pertama yang kutangani setelah pindah tugas adalah kasus suamimu sendiri. Duniaku kembali bergetar. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini bagian dari rencana besar yang lebih rumit lagi? Dan mengapa pria ini menatapku seolah dia tahu semua penderitaanku selama ini? Pria itu berdiri tegak. Seragam kepolisiannya tampak gagah. Sangat kontras dengan bayangan masa lalu yang dulu kusam karena fitnah. Namanya adalah Reno. Pria yang 7 tahun lalu terusir dari hidupku karena tuduhan pencurian yang direkayasa oleh Bayu. Sebuah rencana licik agar Bayu bisa masuk ke lingkaran keluargaku tanpa saingan. "Reno?" Suaraku hampir tak terdengar. "Aku di sini untuk menegakkan keadilan yang tertunda," jawabnya tenang. Namun ada kilat determinasi di matanya. "Bukan hanya untuk kasus penipuan Maya, tapi untuk penggelapan dana yang baru saja kamu temukan di brankas ayahmu. Timku sudah bergerak." Di ruang kaca di belakang Reno, aku bisa melihat Bayu sedang diinterogasi. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu. Ia terus menyeka keringat yang bercucuran. Sementara di sudut lain, Siska berteriak-teriak menuntut dilepaskan, namun tak satu pun petugas menghiraukannya. Ia tampak seperti badut yang kehilangan panggungnya. Riasan mahal yang dulu ia pamerkan kini hanya menambah kesan menyedihkan di wajahnya. Reno menyodorkan secangkir kopi hangat kepadaku. "Kamu sudah berjuang sendirian terlalu lama. Sekarang, biarkan hukum yang bekerja. Bayu tidak hanya mengkhianatimu, dia menghancurkan pondasi perusahaan keluargamu dari dalam." Aku duduk, merasakan hangatnya cangkir di tanganku. Dia membuatku percaya bahwa akulah yang tidak berguna. Reno. Dia membuatku merasa daster dan bau dapur adalah alasan dia berpaling, padahal sejak awal, dia hanya mencintai harta ayahku. "Pria pengecut akan selalu mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya," balas Reno. "Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bukan lagi wanita yang bisa ia injak." Aku menatap Bayu melalui kaca satu arah. Ada rasa puas yang aneh saat melihatnya mulai menangis di depan penyidik. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis ketakutan karena kehilangan fasilitas mewahnya. Siska pun tak jauh beda. Dia terus memanggil namaku, memohon belas kasihan melalui jeruji besi yang memisahkan kami. Mbak tolong aku. Aku ini adikmu," teriak Siska saat ia melihat bayanganku di koridor. Aku berjalan mendekat ke arah jeruji itu. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya tanpa emosi. "Adik? Adik tidak akan meniduri suami kakaknya di atas air mata keponakannya sendiri. Siska, kamu bukan adikku. Kamu hanyalah orang asing yang kebetulan memiliki nama belakang yang sama denganku." Aku dijebak Mas Bayu. "Mbak?" Dia yang memaksaku. Aku tertawa pendek, sebuah tawa yang syarat akan kepahitan. "Di foto hotel itu, kamu tidak terlihat terpaksa. Kamu terlihat sangat menikmati kemenanganmu. Sekarang, nikmatilah kekalahanmu di sini." Aku berbalik, meninggalkan jeritannya yang semakin histeris. Bersama Reno, aku menyerahkan semua bukti tambahan dari flash disk ayah. Ternyata, jumlah yang digelapkan Bayu mencapai miliaran rupiah, angka yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara dalam waktu yang sangat lama. Keluar dari kantor polisi, udara sore terasa lebih segar. Aku merasa beban yang selama ini menghimpit pundakku mulai terangkat. Namun, saat aku hendak masuk ke mobil, Reno menahan pintu kendaraanku. "Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu," ucap Reno dengan nada serius. "Dalam catatan keuangan yang kami sita, ada aliran dana rutin ke sebuah panti asuhan di luar kota. Tapi panti asuhan itu ternyata fiktif. Uangnya mengalir ke sebuah rekening atas nama wanita lain, seseorang yang hubungannya dengan Bayu jauh lebih lama dari pernikahan kalian." Jantungku berdegup kencang lagi. Belum habis kejutan ini, muncul lagi satu lapisan kebohongan. Siapa wanita ini? Apakah Bayu memiliki keluarga lain yang selama ini ia sembunyikan dengan uang ayahku? Siapa dia? Reno? Reno menghela napas panjang, mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Seorang wanita yang wajahnya tampak sangat familiar. Seseorang yang sering aku lihat di foto-foto lama keluarga Bayu. "Ini ibu kandungnya?" Katanya sudah meninggal 10 tahun lalu. Tanyaku bingung. Dia masih hidup. Dan dia yang selama ini memegang kendali atas semua rencana Bayu untuk menguras hartamu. Dia sedang menuju ke rumahmu sekarang. Dia tidak tahu kalau Bayu sudah tertangkap. Aku segera memacu mobilku kembali ke rumah. Di sana, di depan gerbang, seorang wanita tua dengan pakaian sangat mewah sedang berdiri dengan angkuh, mencoba membuka paksa pintu rumahku yang sudah kuganti kuncinya. Inilah puncak dari segala akar kejahatan ini.
Dan aku akan mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Namun, saat wanita itu menoleh ke arahku, senyumnya yang sinis membuat bulu kuduku berdiri. Ia memegang sebuah dokumen yang tampak sangat sah di tangannya. Kamu pikir kamu sudah menang, menantuku? Ucapnya dengan suara parau yang penuh kebencian. Kamu lupa membaca klausul kecil di surat wasiat ayahmu tentang hak asuh anak jika ibunya dinyatakan tidak stabil secara mental. Wanita itu berdiri di sana, di atas tanah yang dibeli dengan keringat ayahku, membawa secari kertas yang ia anggap sebagai kartu as. Ibu mertuaku, atau lebih tepatnya, otak di balik parasit yang selama ini menggerogoti hidupku. Ia menatapku dengan tatapan merendah, seolah daster kusam yang dulu kupakai masih melekat di tubuhku. Namun, saat aku turun dari mobil dengan setelan jas putih yang tajam dan tatapan mata yang tak lagi gentar, senyum sinisnya sedikit memudar. Hak asuh anak. Aku mengulang kalimatnya sambil berjalan mendekat dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Ibu pikir, dengan menyebutku, tidak stabil secara mental, karena depresi yang kalian ciptakan, ibu bisa merebut satu-satunya hal berharga yang aku miliki. Ayahmu sangat mencintai cucunya, ucapnya ketus sembari menyodorkan dokumen itu ke wajahku. Dia menuliskan bahwa jika kamu tidak mampu secara psikologis, hak asuh dan pengelolaan sisa aset jatuh ke tangan wali dari pihak Bayu. Dan itu adalah aku. Aku mengambil dokumen itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya tepat di depan wajahnya menjadi serpihan kecil. Ia terpekik, mencoba memunguti potongan kertas yang beterbangan tertiup angin. Ibu lupa satu hal, kataku dengan suara yang sangat rendah namun menekan. Ayahku adalah orang yang sangat teliti. Dia tahu kalian adalah serigala. Dokumen yang ibu pegang itu adalah salinan yang sengaja ia buat sebagai jebakan. Di brankas bank yang baru saja aku buka, terdapat hasil tes psikologi terbaru yang menyatakan aku sehat sempurna, serta bukti bahwa ibu terlibat dalam skema pencucian uang bersama Bayu. Wajah wanita itu berubah dari angkuh menjadi pucat pasi. Ia mencoba mundur, tapi di belakangnya, sebuah mobil polisi sudah berhenti. Reno turun dengan tatapan dingin, membawa borgol yang berkilat di bawah lampu jalan. Ibu ditahan atas tuduhan konspirasi kriminal dan membantu penggelapan dana perusahaan, ucap Reno tegas. Aku berdiri di sana, menyaksikan wanita yang selama ini menjadi dalang penderitaanku digiring masuk ke mobil polisi. Ia berteriak memaki, menyalahkan Bayu, menyalahkan Siska, dan terakhir menyalahkan kemiskinannya sendiri. Aku hanya diam. Tidak ada rasa benci yang meluap. Yang ada hanyalah rasa hampa yang perlahan terisi oleh kedamaian. Malam itu, aku kembali ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan bersih. Aku masuk ke kamar putriku, melihatnya tertidur dengan tenang tanpa tahu badai besar baru saja berlalu. Aku mencium keningnya, berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan pernah merasakan pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian sekaligus sidang pidana Bayu dan Siska menjadi buah bibir. Bayu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara Siska mendapatkan hukuman yang cukup untuk membuatnya merenungi kesalahannya di balik jeruji besi. Ia kehilangan segalanya, kecantikannya memudar oleh stres, teman-temannya menjauh, dan ia tidak memiliki sepeser pun uang untuk menyewa pengacara. Aku tidak datang untuk melihat mereka memohon. Aku terlalu sibuk membangun kembali perusahaan ayahku yang hampir bangkrut. Aku mengganti semua staf yang dulu dibawa oleh Bayu dengan orang-orang yang berintegritas. Hari ini, aku berdiri di balkon kantorku yang baru. Aku melihat pantulan diriku di kaca gedung. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi bau bawang atau daster yang robek. Yang ada hanyalah seorang wanita yang berdiri tegak, memegang kendali atas takdirnya sendiri. Aku memenangkan semuanya. Harga diriku, harta ayahku, dan masa depan anakku. Kemenangan terbaik bukanlah melihat mereka menderita di penjara, tapi melihat diriku tumbuh menjadi versi terbaik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku tersenyum tipis saat melihat sebuah bunga mawar putih di atas mejaku, dengan kartu kecil bertuliskan, "Selamat atas kehidupan barumu." Dari Reno, aku menghirup aromanya, merasakan udara kemenangan yang manis. Namun, di tengah ketenangan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya hanya sebuah foto, Siska di dalam sel, memegang sebuah benda kecil yang sangat aku kenali. Itu adalah liontin warisan ibu kami yang seharusnya sudah hilang. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Siska yang berantakan. "Mbak, kamu menang di pengadilan, tapi kamu kalah dalam satu rahasia besar yang ibu tinggalkan hanya untukku." Aku terdiam. Apakah pengkhianatan ini memang benar-benar sudah berakhir? Ataukah ini hanyalah bab pembuka dari rahasia keluarga yang lebih gelap lagi?